Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Aryani Putri, 2. Isna Rahmawati, 3. Maisarah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sekte Syiah. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, definisi Syiah, yang kedua, sejarah Syiah, yang ketiga, kelompok-kelompok Syiah, yang keempat, pokok ajaran Syiah, yang kelima, perkembangan Syiah di Indonesia. Yang pertama adalah definisi Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide, individu, atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasya'isyu yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Syiah dalam bahasa Arab dan bahasa Persia ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni pertama, seperti juga Sunni menolak imam dari Imam Syiah. Bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i, yang menunjuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Multidefinisi Syiah. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, pengertian ini dibantah oleh kelompok di luar Syiah karena dipandang tidak dapat mewakili fakta yang sebenarnya. Pendapat yang kedua yaitu dari Muhammad Husain Tabatabai. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW ialah keluarga Nabi sendiri, yakni Ahlul Bait. Dalam hal ini, Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi dan Ali bin Abi Thalib atau saudara sepupu sekaligus menantu Nabi beserta keturunannya. Pendapat yang ketiga ada dari Syahrastani. Syiah adalah kelompok masyarakat yang menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam dan khalifah yang ditetapkan melalui nas dan wasiat Rasulullah, baik secara terang-terangan maupun secara implisit. Dalam definisi lain, ada yang menyebutkan Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali, yang artinya pengikut Ali, yang berkenaan dengan Quran Surat Al-Bayyinah ayat Khairul Bariyah. Saat turunnya ayat itu, Nabi SAW bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun." Materi yang selanjutnya adalah sejarah Syiah. Yang pertama, sejarah Syiah menurut kalangan Syiah itu sendiri. Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam mengalami pergolakan tentang siapakah pengganti Nabi yang akan menjadi khalifah. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad tidak memberikan wasiat siapakah kelak yang akan menjadi penerusnya. Musyawarah yang diadakan kaum Muhajirin dan Ansor, terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Namun, ada golongan yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Mereka menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi penerus kekhalifahan karena posisi beliau sebagai Ahlul Bait atau pertalian saudara dengan Rasulullah. Ali adalah sepupuan Rasulullah. Maka dari itu muncullah golongan Syiah untuk membela dan menjadi pengikut Ali. Sebagai sepupu dan menantu Rasulullah, mereka menganggap Ali sebagai orang yang berhak menjadi khalifah. Yang kedua, sejarah Syiah menurut Abu Zahra dan Montgomery Watt. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam perang ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah,
pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali yang disebut Syiah dan kelompok lain menolak sikap Ali yang disebut Khawarij. Kelompok-kelompok dari Syiah yaitu Syiah Kaisaniyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Gulat, dan Syiah Imamiyah. Syiah Kaisaniyah adalah sekte Syiah yang mempercayai kepemimpinan Muhammad bin Hanafiyah setelah wafatnya Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nama Kaisaniyah diambil dari nama seorang bekas budak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaisan atau nama dari nama Mukhtar bin Abi Ubaid yang juga dipanggil dengan nama Kaisan. Syiah Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin. Setelah kepemimpinan Husain bin Ali radhiyallahu anhu, mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin seperti yang diakui sekte Imamiyah, karena menurut mereka Ali bin Husain Zainal Abidin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Sekte Zaidiyah ini dianggap yang paling dekat dengan sunnah. Dalam persoalan imamah, sekte Zaidiyah ini berbeda pendapat dengan sekte Itsnah Asyariyah atau Syiah Imam 12 yang menganggap bahwa jabatan imamah harus dengan nas. Dari segi teologi, penganut paham Syiah Zaidiyah ini beraliran teologi Mu'tazilah. Syiah Gulat atau kelompok Syiah yang ekstrim adalah golongan yang berlebih-lebihan dalam memuji Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau imam-imam lain dengan menganggap bahwa para imam tersebut bukan imam biasa, melainkan jelmaan Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Menurut Al-Baghdadi, kaum Gulat telah ada sejak masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syiah Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai imam pengganti dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui keabsahan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, maupun Utsman radhiyallahu anhu. Syiah Imamiyah pecah menjadi beberapa golongan. Yang terbesar adalah golongan Itsna Asyariyah atau Syiah Imam 12. Sementara golongan kedua yang terbesar adalah golongan Isamiliyah. Itsna Asyariyah atau 12 imam. Tokoh-tokohnya yaitu pertama Ali bin Abi Thalib Al-Murtada, lahir pada tahun 23 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 40 sebelum Hijriah. Yang kedua yaitu Hasan bin Ali Az-Zaki, lahir pada tahun 2 Hijriah dan wafat pada tahun 50 Hijriah. Sedangkan yang ketiga adalah Husain bin Ali Asy-Syahid yang lahir pada tahun 3 Hijriah dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Yang keempat yaitu Ali bin Husain Zainal Abidin yang lahir pada tahun 38 Hijriah dan wafat pada tahun 59 Hijriah. Yang kelima adalah Muhammad bin Ali Al-Baqir yang lahir pada tahun 57 Hijriah dan meninggal pada tahun 114 Hijriah. Selanjutnya adalah Ja'far bin Muhammad As-Siddiq yang lahir pada 83 Hijriah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Yang ketujuh adalah Musa bin Ja'far Al-Qazim yang lahir pada 128 Hijriah dan meninggal pada tahun 203 Hijriah. Yang kedelapan adalah Ali bin Musa Ar-Ridho yang lahir pada 148 Hijriah dan wafat pada tahun 203 Hijriah. Yang kesembilan adalah Muhammad bin Al-Jawad yang lahir pada 195 Hijriah dan meninggal pada 220 Hijriah. Yang ke-10 adalah
Ali bin Muhammad Al-Hadi yang lahir pada 212 Hijriah dan meninggal pada 254 Hijriah. Yang selanjutnya adalah Hasan bin Ali Al-Askari yang lahir pada 223 Hijriah dan wafat pada tahun 260 Hijriah. Yang terakhir adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi yang lahir pada 225 Hijriah dan wafatnya belum diketahui. Pokok-pokok ajaran Syiah yang pertama adalah Tauhid. Dalam prinsip Al-Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha mutlak, yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan. Bahkan Dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna. Mutlak al-kamal wal kamal al-mutlak. Syiah meyakini bahwa Allah adalah zat yang tak terbatas dari segala sisi, ilmu, kekuasaan, keabadian, dan sebagainya. Yang kedua adalah kenabian. Dalam prinsip nubuwah atau kenabian, Syiah meyakini bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya ialah untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi. Yang ketiga adalah al-imamah. Dalam prinsipnya, Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan atau al-hikmah al-ilahiyah menuntun perlunya kehadiran seorang imam sesudah meninggalnya seorang rasul guna terus dapat membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Yang keempat adalah Al-Azal. Dalam prinsip Al-Azal atau kemahadilan Tuhan, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Syiah meyakini bahwa manusia tidak terpaksa dalam perbuatan-perbuatannya. Ia melakukan atas pilihannya sendiri karena Allah telah memberikannya kebebasan kepadanya dalam perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, manusia akan menerima konsekuensi dari perbuatan-perbuatannya. Yang terakhir adalah Al-Ma'ad. Dalam prinsip Al-Ma'ad atau hari akhir, Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dilakukan hisab atas perbuatan-perbuatan mereka yang dilakukan di dunia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi perkembangan Syiah di Indonesia. Di sini, perkembangan Syiah ditinjau dari segi sejarah komunitas Syiah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, dikategorikan ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu generasi pertama. Syiah masuk ke Indonesia mulai awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Syiah pertama kali datang ke Aceh pada awal penyebarannya. Perkembangan Syiah ini tidak mengalami benturan dengan kelompok lain karena pola dakwah yang dilakukan. Prinsip takiyah yang digunakan untuk menghindari tekanan dari pihak penguasa selama periode pertama. Berhubungan antara Sunni dan Syiah di Indonesia pada umumnya sangat baik dan bersahabat. Kelompok kedua yaitu generasi kedua. Generasi kedua ini masuk dari Iran tahun 1979. Syiah sudah ada di Indonesia, baik Imamiyah, Zaidiyah maupun Ismailiyah. Mereka menyimpan keyakinan hanya untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga yang sangat terbatas. Karena itu, mereka bersikap sangat eksklusif, belum ada semangat untuk menyebarkan pahamnya kepada orang lain. Kelompok yang ketiga yaitu generasi ketiga. Generasi ketiga ini didominasi oleh kalangan intelektual yang kebanyakan dari kalangan perguruan tinggi, tertarik kepada Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam. Mereka lebih tertarik terhadap pemikiran Syiah daripada ritus-ritus atau fikihnya. Kelompok yang keempat yaitu generasi keempat. Generasi keempat ini merupakan kelompok yang mulai mempelajari fikih Syiah, bukan hanya pada pemikiran, tapi mereka juga mulai berkonflik dengan kelompok lainnya, dan mereka sangat bersemangat dalam menyebarkan ajaran Syiah.
Dalam dimensi intelektual, mereka menjadi rendah karena mereka sibuk dengan fikih, menganggap generasi kedua yang fokus pada pemikiran adalah bukan Syiah yang sebenarnya, dan cenderung memposisikan dirinya sebagai representasi original tentang paham Syiah atau sebagai pemimpin Syiah di Indonesia. Ritual dari tradisi Syiah ini mempunyai pengaruh yang mendalam di kalangan komunitas Islam Indonesia, bukan saja di kalangan Syiah sendiri, tetapi juga di kalangan Sunni. Salah satunya ialah praktek perayaan 10 Muharram yang biasa dirayakan oleh pengikut Syiah untuk memperingati terbunuhnya Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.